Salam Guru Penggerak. Saya Flora Rindang Almedia Gustavini SSI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 132411 Kota Tanjung Balai. Perkenalkan, Bapak Eko Lesmono SPD MPD sebagai fasilitator dan Bapak Rahmat Puji Sitorus SPD sebagai pengajar praktik. Pada video kali ini, saya akan menjabarkan demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal yang baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode BAKJA. BAKJA merupakan singkatan yang terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakasa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan terakhir, atur eksekusi dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya rumuskan, yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka prakasa perubahan yang saya usung adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan BAKJA yang saya buat adalah sebagai berikut. Tahapan pertama BAKJA adalah B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Daftar tindakan yang dilakukan antara lain melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, dan mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Tahapan kedua BAKJA adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah siapakah guru yang
akan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Teknologi apa saja yang digunakan dalam pembelajaran di kelas? Dan bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Selanjutnya, daftar tindakan yang dapat dilakukan antara lain mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tahap ketiga dari Bagja adalah G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru kelas dan guru bidang studi lainnya? Dan apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Selanjutnya, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan antara lain melakukan lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, kemudian melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi, dan yang terakhir mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut. Tahap keempat dari Bagja adalah J. Jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Kemudian, media apa sajakah yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Selanjutnya, adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan antara lain membuat perangkat pembelajaran LKPD dan instrumen penilaian yang tepat, kemudian mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran, dan yang terakhir pemberian reward kepada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Tahapan Bagja yang kelima, yaitu yang terakhir, adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Kapan kegiatan ini mulai dilaksanakan? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan antara lain membuat jadwal kegiatan pembelajaran di kelas menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait waktu pelaksanaan kegiatan ini. Demikianlah rancangan prakasa perubahan saya berdasarkan Bagja. Semoga bermanfaat dan terima kasih.